Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pratama, selamat datang di kanal YouTube Pratama Indomitra. Semoga Sobat Pratama selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Alivia Khoiriyah. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa menemani Sobat Pratama dalam sesi Q&A. Nah, sesi Q&A kali ini akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab di webinar yang berjudul PP 9 tahun 2021 dan PP 49 tahun 2021 dari perspektif pajak internasional. Nah, bagi Sobat Pratama yang belum sempat menyaksikan webinar tersebut, Sobat Pratama dapat mengakses videonya di kanal YouTube Pratama Indomitra atau dengan mengklik link yang ada di description box. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri dan bukan saya yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu peserta webinar, tapi saya sudah ditemani dengan Bapak Dr. Priyanto Budi Saptono, AKCA MBA, atau yang akrab disapa Pak Pri. Nama Pak Pri ini merupakan pembicara pada sesi webinar tersebut dan juga CEO PT Pratama Indomitra Konsultan. Nah, langsung saja kita bertemu dengan beliau. Assalamualaikum Pak Pri. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar sehat Mbak. Gimana Mbak? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Oke, jadi di sini udah ada 7 pertanyaan dari sesi webinar kemarin, Pak. Saya siap-siap mencatat juga. Oke, saya langsung bacakan saja ya Pak pertanyaannya. Boleh, silakan Mbak. Jadi di sini ada 3 pertanyaan yang topiknya sama. Jadi dari Pak Adrian Syah, kemudian dari Ibu Amelia, dan Bapak Hari. Pertanyaannya itu, Pak Pri, kalau bekerja di luar negeri dan PPh sudah dipotong di luar negeri, apakah wajib lapor SPT? Kemudian apakah kita harus melaporkan harta yang dibeli dari penghasilan luar negeri? Kalau tidak dilaporkan, apakah akan berpotensi diperiksa? Dan kalau kita juga menerima penghasilan dari jualan online di Indonesia, bagaimana perlakuan pajaknya? Sebentar, satu-satu dulu. Saya mau nyatet bingung. Oke. Yang pertama dulu Pak. Yang pertama dulu. Apakah wajib lapor SPT Pak atas? Wajib lapor SPT kalau dia punya NPWP ya wajib lapor SPT. Tinggal yang masalah kan penghasilannya kena pajak apa enggak. Oke, yang pertama dijawab, sudah. Kemudian yang kedua, apakah kita harus melaporkan harta yang dibeli dari penghasilan luar negeri? Kalau tidak dilaporkan, apakah akan berpotensi diperiksa, Pak? Oh, harta tetap harus dilaporkan. Jadi, nah ini yang sempat muncul polemik ya, sepeda pun dilaporkan. Harta di luar negeri dilaporkan. Justru yang terpenting adalah, nah ini seringkali masyarakat nggak terlalu memahaminya. Sebetulnya penghasilan kita ini akan di cross check oleh kantor pajak dengan cara apa? Apakah penghasilan yang dilaporkan di SPT sebanding dengan konsumsi yang dia keluarkan selama setahun ditambah tambahan harta. Jadi tambahan harta itu penting. Karena apa? Ya kalau konsep sederhana penghasilan kan kalau sedikit ke teori ya, teori accretion concept itu kan penghasilan sama dengan consumption plus net wealth. Penghasilan sama dengan konsumsi plus tambahan harta. Nah, tinggal masalahnya kan gini. Penghasilan semua harus dilaporin. Semua harus dilaporin. Cuman nanti kita harus bagi, ada yang kena pajak final, ada yang kena pajak tidak final, ada yang tidak kena pajak. Oke. Nah, penghasilan ini nanti bisa dipakai untuk konsumsi. Kemudian juga bisa untuk tambahan harta. Jadi kantor pajak akan ngecek dari tambahan harta. Bisa juga dari konsumsi. Dari tambahan harta misalkan sepeda yang sempat rame ya, sepeda, kemudian biasanya misalkan posting di Instagram, house tour. House tour itu kan ketahuan tuh mobilnya. Kemudian di situ ada mobilnya, ada rumahnya, ada ini. Nah, tinggal direka-reka berapa miliar ini. Nanti di cross check dengan bisa jadi konsumsi apa? Posting di Instagram, di belakang background di foto itu ada menara Eiffel. Kemudian ada lagi istana Buckingham. Lalu pindah lagi misalkan tembok Berlin. Lalu pindah lagi misalkan Taman Bunga Tulip. Ya di Belanda. Pindah lagi misalkan ada di tembok Cina. Nah, pindah lagi ada di misalkan Raja Ampat. Itu kan konsumsi. Kantor pajak gampang.
kira-kira biayanya berapa, tarik dari bepergian traveling, ditambah tambahan harta selama 2020, kumpulin profil konsumsi, profil penghasilannya sebanding nggak dengan penghasilan dilaporkan. Jadi itu penghasilan dilaporkan, cuman memang kita harus mengidentifikasi dia wajib pajak dalam negeri. Dia punya penghasilan dari luar negeri sudah dipotong, itu masuk penghasilan yang kena pajak di Indonesia kalau dia wajib pajak dalam negeri. Terus, nah itulah nanti ada mekanisme pasal 24 Undang-Undang PPH, Foreign Tax Credit. Penghasilan dari luar negeri dilaporkan, misalkan penghasilan 1.000, pajak yang sudah dipotong di luar negeri nanti jadi kredit pajak. Jadi intinya semua penghasilan harus dilaporkan, cuma menempatkan penghasilan itu ke dalam apakah objek pajak final, apakah non objek pajak final. Dia objek pajak, tapi tidak kena pajak final. Yang ketiga, dia non objek pajak. Jadi concern kantor pajak yang tengah. Dia penghasilan objek pajak tapi nggak final. Nah nanti di cross check atau dibandingkan dengan tambahan harta selama setahun sama konsumsi rata-rata sebulan di setahun. Demikian Mbak. Oke, terus kalau kita juga menerima penghasilan dari jualan online di Indonesia, bagaimana perlakuannya Pak? Nah ini yang agak sudah. Kalau perlakuan pajak penghasilan ya sama, berarti konsumsi atau tambahan harta. Itu aja. Kalau dari segi PPN, kalau kita bicarakan pajak internasional bisa PPN. Jualan online ya kita dipungut. Dari sisi kalau kita kaitkan dengan topik kita pajak internasional, jualan PPN dipungut. Dipungut PPN oleh siapa? Oleh PPMSE. Pengusaha penyedia PPMS apa singkatannya? Saya suka elektronik pokoknya e-commerce ya. Perusahaan penyedia perusahaan perdagangan melalui, jadi penyedia perdagangan melalui sistem elektronik itu yang mungut itu. Jadi Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada itu sudah menjadi pemungut PPN. Jadi e-commerce ini ya, marketplace ini sudah mungut PPN normal. Kalau ada pembelian dari luar negeri, demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Desti Monica Uli. Pak Pri, saya mau menanyakan, kalau sudah terjadi transaksi menggunakan tax treaty antara Indonesia dengan Singapura, kan harus dilengkapi dokumen DJT1. Kalau misalnya transaksi pembayaran sudah terjadi di 2020, boleh nggak DJT1-nya menyusul di 2021 karena kelupaan minta DJT-nya? Oke, kalau dikatakan boleh, kantor pajak nggak membolehkan. Kenapa? Karena DGT1 itu paling lambat, kalau misalkan transaksi sekarang bulan apa? Maret. Paling lambat DGT1 itu harus tersedia 20 April pada saat lapor SPT. Kalau lewat dari itu, dianggap transaksinya harus mengacu pada pemotongan PPh-nya harus mengacu pada pasal 26 Undang-Undang PPh. Jadi nggak boleh. Tapi kalau nanti dispute, nah ya sudah, sampai ke pengadilan. Demikian Mbak. Kemudian dari pertanyaan tadi juga, bila DJT1 diterima, apakah kewajiban lapor atau melampirkan untuk DJT1 tersebut? Apakah ada kewajiban tetap. DGT1 itu, form DJT1 itu harus dilampirkan di SPT. Kalau nanti transaksinya berulang, itu kan bisa divalidasi, kemudian minta kayak legalisir dari KPP. Aslinya di kantor pajak, kita nanti setiap lapor setiap bulan ya, kalau ada transaksi dengan wajib pajak yang sama yang ada di dalam DGT itu rutin salinannya dilampirkan, gitu Mbak. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dewi Kristianti. Perusahaan dapat proyek dari Singapura Mechanical dan Equipment Installation. Perusahaan luar negeri tidak punya kantor atau BUT di Indonesia. Bagaimana dengan JKP-nya, ekspor jasa kena pajak? Apakah diterbitkan faktur pajak dan termasuk yang dikenakan PPN 10% atau tarif 0%? Pekerjaan jasanya dilakukan di Cikande, Indonesia. Seluruh pembayaran nanti semuanya dari Singapura, material dari Singapura, dan kami dapat proyek atas jasa saja atau pekerjaan. Tidak ada kontrak dengan perusahaan yang ada di Indonesia.
Bagaimana juga dengan PPh-nya, apakah termasuk yang dikenakan PPh 26? Jadi pertanyaannya tadi dari PPN dan PPh-nya, Pak. Tapi Pekerjaannya ada di mana? pekerjaannya ada di Indonesia. Indonesia. Terus pekerjaan jasa ya, Iya. terutang PPN. Kenapa? Ya karena penyerahan jasanya ada di Indonesia. Nggak peduli customernya ada di mana. Yang dilihat adalah place of supply-nya. Nah ini ya, terus terang seringkali pertanyaan-pertanyaan ini harus balik ke konsep dulu. Place of supply-nya di Indonesia. Jadi kalau udah ngomong PPN itu harus lihat place of supply-nya. Place of supply-nya di Indonesia berarti terutang PPN. Kalau place of supply-nya, tempat penyerahannya ada di Batam, berarti di sana tidak terutang karena kan dibebaskan ya, karena di sana kan kawasan bebas. Nah gitu. Jadi place of supply-nya itu sangat penting. Terserah mau proyek customer-nya dari mana aja, place of supply-nya di Indonesia, nah itu terutang PPN. Demikian. Nah, kemudian kalau dari PPh-nya itu apakah termasuk yang dikenakan PPh 26, Pak? Nah ini, PPh 26 itu konteksnya adalah kita bayar. Ke luar negeri. Itu yang, nah ini, jadi saya bertanya-tanya juga penjelasan saya. Jadi ini, PPh, ini makanya saya perlu menjelaskan lagi nih, jadi kayaknya topik khusus PPh pajak internasional. PPh 26 itu konteksnya kita bayar ke luar negeri, bukan kita terima penghasilan dari luar negeri. Itu aja sih. Jadi nggak ada kaitannya dengan PPh 26 karena ini kita terima penghasilan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gali, jika ada ALTD di Singapura, ada bisnis di Indonesia, bahkan hanya berbekal izin surat perwakilan dari BKPM, dapat cash flow dari Indonesia, dan memakai rekening bank atas nama orang pribadi Indonesia untuk operasionalnya. Pertanyaannya, apakah pajak bisa melihat lalu lintas ini? Bagaimana jika ALTD ini mendirikan PT di Indonesia? Apakah sebagai BUT atau WP Badan Indonesia seperti biasa? Yang pertama, pajak bisa melihat lalu lintas? Oh bisa. Pajak punya mekanisme automatic exchange of information. Jadi bisa. Tinggal kemampuan pajak mengidentifikasi suplai informasi dari berbagai sumber. Ada ILAP, instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, pihak lainnya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ALTD mendirikan perusahaan di Indonesia, ya kalau perusahaan di Indonesia itu tidak merupakan, jadi tidak bertindak untuk dan atas nama ALTD, dia PT biasa. Tapi kalau dia bertindak untuk dan atas nama ALTD, dia bisa menjadi dependent agent dan bisa dianggap sebagai BUT, gitu Mbak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ria Kudah, izin bertanya Pak Pri, misal ada perusahaan freight forwarding Indonesia mendapatkan subkon dari freight forwarding yang ada di luar negeri untuk mengerjakan pengurusan pengiriman barang, apakah ada PPh atau PPN jasa luar negeri yang terkait yang harus disetor oleh perusahaan freight forwarding di Indonesia? Yang dapat penghasilan siapa ya? Indonesia. Indonesia. Berarti nggak ada PPN jasa luar negeri. Ya ini subkonnya pekerjaannya di mana? Di Indonesia kan? Iya. Ya udah, berarti penyerahan jasa dalam negeri terutang PPN, gitu Mbak. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Heri Sukendar Wong. Apakah jasa pengangkutan batu bara yang dijalankan oleh perusahaan pelayaran nasional dengan pembeli dari Singapura dan tujuan dikirimkan ke Filipina? Batu bara diambil dari Kalimantan Timur, apakah perusahaan pelayaran harus memungut PPN? Perusahaan pelayarannya dari mana? Tapi kalau di sini dijalankan oleh perusahaan pelayaran nasional. Oh, kalau perusahaan nasional, perusahaan pelayaran nasional. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, itu shipping liner atau shipping rental? Itu. Sekarang begini, shipping liner itu contohnya adalah pengangkutan kayak Pelni ya, ngangkut orang atau kargo. Berarti satu kapal bisa dipakai oleh banyak. Itu liner, shipping liner, angkutan kapal. Tapi kalau batu bara bisa dipakai oleh banyak pemilik batu bara nggak?
Enggak kan? Kartu barang kan satu ya? Iya. Iya, satu aja. Itu sewa. Kalau udah sewa, objek PPN. Itu aja. Oke. Disewa, objek PPN. Nah, tapi masyarakat sewanya ke luar negeri juga. Yang dilihat sewanya, penyerahan jasanya. Gitu. Kalau shipping liner itu nggak terutang. Tapi kalau sewa terutang. Cuma nanti sewanya ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri gitu. Nah, itu menjadi masalah memang. Tapi pada dasarnya itu adalah sewa. Pendapatan dari sewa itu objek PPN. Cuman sekarang penyerahannya ada di mana? Penyerahannya kan dari Kalimantan Timur, terus diangkut kemana? Ke Filipina. Filipina. Ya itu berarti harus diproporsional. Penyerahan ini kan masalahnya penyerahannya di dalam perjalanan nih. Kalimantan Timur jalan, kalau kita bayangin Kalimantan Timur kan ke arah utara. Ya, ke arah utara nanti lewat Sulawesi bagian utara, nanti baru ke Filipina. Filipinanya ada sebelah mana? Ini kalau penyerahan jasanya ada yang di daerah Pabean, ada yang di luar daerah Pabean. Kalau pakai aturan network di daerah Pabean terutang. Itu. Demikian. Kemudian pertanyaan dari Bapak Teddy. Jika penjualan ke kawasan Berikat, Batam, kemudian barang yang dijual tersebut tenggelam di laut, kemungkinan diganti asuransi, apakah si pembeli tetap punya kewajiban membuat dokumen endorsement dan si penjual tetap membuat faktur pajak dengan kode 070? Ya, kalau ke Batam, penyerahannya ada di Batam dapat harus ada endorsement agar dapat fasilitas di kawasan bebas gitu, Mbak. Oke. Jadi itu tadi pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kali ini, Pak. Terima kasih Pak Pri atas penjelasannya. Baik. Nah, semoga penjelasan dari Pak Pri tadi bisa mencerahkan dan menambah wawasan bagi Sobat Pratama sekalian ya. Sobat Pratama, jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Pratama Indomitra dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai video terbaru dan juga informasi mengenai webinar yang diselenggarakan oleh Pratama Indomitra. Kepada Sobat Pratama untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.